ketika hujan deras menghantam atap seng. Air menetes, menggenangi lantai tanah rumah panggung kecil di desa. Itu adalah rumah yang dibangun Andi, pria berharga diri tinggi yang hanya seorang kuli bangunan. Di sudut sana, Sakura, putri pewaris kekayaan Jepang, menadah air dengan baskom. Pikirannya bimbang, sebab hanya beberapa jam lalu, ia ditawari sebuah istana di Kyoto, masa depan stabil, dan status yang diakui dunia. Tawaran itu datang dari Taimin, cinta masa lalunya, yang kini menjadi alat sang ayah, Tuan Fujimoto, yang telah mengancam akan memutus semua akses kehidupannya. Kontroversi besar ini bukan lagi tentang cinta terlarang, melainkan tentang pilihan yang tidak logis. Mengapa seorang wanita kaya, dengan segala kemudahan di depan mata, memilih penderitaan, aib, dan atap yang bocor? Apakah cinta sejati mewajibkan pengorbanan yang begitu ekstrim? Ataukah ini hanya pelarian egois dari tanggung jawab? Tonton hingga akhir untuk melihat pilihan Sakura dan harga yang harus dibayar Andi demi martabatnya. Andi. Nama itu identik dengan bau amis laut dan rasa malu yang dingin. Di desa nelayan di Sulawesi Selatan, ia adalah simbol dari potensi yang terbuang, seorang pemuda cerdas yang memilih menyerah pada semester keempat di Universitas Makassar. Semua orang percaya ia berhenti karena kekurangan biaya uang kuliah tunggal, UKT. Itu adalah kebenaran, tapi bukan keseluruhan kebenaran. Motivasi intinya adalah membebaskan keluarganya dari kemiskinan dan memulihkan martabat yang hilang sejak ayahnya meninggal, namun rahasia berlapis yang ia simpan adalah ia sengaja tidak berusaha keras mencari pinjaman UKT itu. Ia diliputi teror irasional bahwa jika ia lulus dan sukses di kota, ia akan menjadi seseorang yang asing, seorang yang tidak nyata, terpisah dari akar desanya, mengulangi takdir yang ia yakini menghantui almarhum ayahnya. Ia seorang yang jujur dan pekerja keras dengan nilai utama pada kehormatan keluarga, tetapi kelemahan terbesarnya adalah harga diri yang rapuh yang terselubung dalam kepura-puraan kesederhanaan. Maka, ketika ejekan seorang teman yang pulang dari Jepang berbunyi, gajimu bisa beli 3 perahu baru tiap bulan, Andi, ia tidak melihatnya sebagai tawaran, melainkan sebagai ujian pahit yang harus ia ambil untuk menebus kegagalan masa lalu. Ia menjual perahu tuanya, sebuah keputusan yang melambangkan penghancuran jembatan kembali ke kehidupan lamanya. Ibu dan adik-adiknya menangis, memohon ia tidak pergi sejang itu, tetapi bagi Andi, ini bukan tentang pergi, ini tentang membuktikan dirinya mampu bertahan, bahkan sebagai kuli, buruh pengolah ikan, pekerjaan yang ironis setelah ia menjadi nelayan. Jepang adalah neraka yang beku, dingin, asing, dan sunyi. Andi bekerja seperti robot, fokus pada satu tujuan, keluarga. Ia menolak untuk melihat sekeliling, menolak untuk merasa, hingga takdir, atau mungkin keserakahan sang supervisor, menempatkannya di rumah keluarga Fujimoto. Rumah itu adalah istana tradisional yang penuh aroma kayu manis, milik sang pemilik pabrik ikan. Di sana, Andi, sang TKI berlumur ikan, bertemu dengan Sakura Fujimoto, putri tunggal keluarga itu. Sakura adalah antitesis dari ayahnya, seorang yang hangat, memberontak dalam diam, dan lelah dengan kehidupannya yang diatur. Motivasinya adalah menemukan keaslian dan cinta yang tidak dilabeli oleh nama atau uang. Pada pertemuan pertama mereka, di tengah pot tanaman dan gerbang geser, mata mereka bertemu. Andi menunduk karena rasa malu yang familiar. Sakura tersenyum, senyum yang, tanpa ia sadari, adalah bom waktu bagi kehidupan Andi yang teratur. Minggu demi minggu, pertemuan mereka menjadi ritual. Sakura, si gadis pewaris yang seharusnya dijaga, mulai secara aktif mencari perhatian Andi, si buruh pengepakan. Suatu sore, Sakura memberinya minuman hangat. Bukan hanya minuman, itu adalah garis batas yang mereka lewati. Terima kasih, kata Andi, hanya 2 kata, tetapi cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Andi tahu ini adalah kesalahan fatal. Ia hanyalah TKI, sementara Sakura adalah dunia yang terlalu tinggi untuk digapai. Namun, ia tidak bisa berhenti. Pertaruhan kini menjadi ganda, pekerjaan dan hati. Seminggu kemudian, ia dipanggil, bukan untuk bekerja, melainkan untuk sebuah peringatan yang dingin dan brutal. Ayah Sakura telah mengendus hubungan terlarang ini. Andi menatap tajam pada Tuan Fujimoto, matanya memancarkan keengganan untuk menunduk,
mengisyaratkan bahwa martabatnya tidak bisa dibeli atau diinjak, sebuah tindakan pembangkangan yang akan ia bayar mahal. Peringatan itu disampaikan oleh Tuan Fujimoto dengan bahasa Jepang yang dingin dan tajam, dia pewaris keluarga ini. Kamu tekai. Jaga jarak. Andi tidak perlu penerjemah untuk mengerti penghinaan yang ditujukan langsung pada identitasnya. Ia diperlakukan bukan sebagai manusia yang mencintai, melainkan sebagai noda pada nama baik keluarga Fujimoto. Saat Sakura memeluknya dari belakang, ia merasakan beban dunia, cinta yang tulus berhadapan langsung dengan sistem kasta yang kejam. Andi memilih untuk membebaskan dirinya, melepaskan pelukan itu, dan lari. Ia memilih untuk menjadi pelarian yang bermartabat daripada menjadi beban malu bagi Sakura. Ia kembali bekerja, tetapi kini hanya di luar rumah. Tak ada lagi tegukan teh, hanya keheningan. Namun, Sakura, sang pemberontak elegan, mulai meninggalkan jejak, coklat hangat, pesan terselip di balik pot bunga, kata-kata sederhana, aku tidak menyesal bertemu kamu. Ini bukan hanya ungkapan cinta, ini adalah pemaksaan takdir. Sakura menolak untuk membiarkan Andi lari ke dalam keheningan yang nyaman. Ketegangan mencapai puncaknya di gang belakang rumah. Sakura menunggunya, wajahnya pucat, menggenggam ketakutan dan tekad. Aku ingin kamu tahu. Aku tidak setuju dengan ayahku. Aku ingin berteman denganmu. Lebih dari itu. Andi, si pria rapuh harga dirinya, menjawab dengan pahit, aku cuma seorang TKI di negeri ini. Aku tahu kalau aku tetap di sini, aku bisa kehilangan semuanya, termasuk pekerjaan. Jawaban itu melukiskan dilema moral yang kontroversial, apakah cinta yang tulus harus mengorbankan martabat diri? Sakura menantangnya balik. Kalau kamu dipecat, aku yang akan bicara pada ayah. Kalimat itu seharusnya melegakan, tetapi bagi Andi, itu adalah penghinaan yang lebih besar. Ia tidak mau menjadi pria yang hidup dari belas kasihan atau perlindungan seorang wanita, apalagi wanita kaya. Keputusannya diambil malam itu di bawah langit Jepang yang penuh bintang. Ia tidak akan tinggal dan melawan dengan tangan kosong. Ia memilih melarikan diri, tetapi kali ini ia menyebutnya sebagai menemukan kembali kehormatan. Ia mengajukan cuti, memesan tiket ke Indonesia, dan meninggalkan sebuah surat. Isinya adalah pernyataan yang terdengar mulia tetapi sesungguhnya adalah justifikasi untuk melarikan diri, kalau cinta ini benar, dia akan tetap hidup meski tak disiram setiap hari. Aku hanya ingin pulang sebagai laki-laki yang utuh, bukan pelarian yang sembunyi di balik rasa cinta. Sakura membacanya, air mata mengalir, tetapi hatinya dipenuhi keyakinan bahwa ia harus mengejar. Bagi Andi, ini adalah pelarian, bagi Sakura, ini adalah panggilan. Kepulangan Andi ke desa seharusnya menjadi pelabuhan tenang. Namun, kampung halaman justru menyambutnya dengan bisik-bisik yang meremehkan. Jangan-jangan dipecat ya. Atau mungkin ditolak nikah sama cewek Jepang. Luka lama Andi terbuka lagi. Ia telah mempertaruhkan segalanya, dan yang ia dapatkan adalah stigma yang sama. Belum selesai dengan luka lama, masa lalu yang lain datang mengetuk pintu. Lina, mantan tunangannya. Wanita yang meninggalkannya karena ia tidak punya pekerjaan tetap, kini muncul kembali, matanya penuh penyesalan. Lina adalah godaan yang paling berbahaya, stabilitas, penerimaan desa, dan masa lalu yang sederhana. Ia datang ke desa untuk lari dari Sakura, tetapi malah terperangkap di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko. Saat Andi mulai berpikir untuk kembali pada kenyamanan masa lalu bersama Lina, sebuah pesan singkat dari Jepang tiba, membekukan darahnya, Sakura hilang. Pesan dari temannya di Jepang, Sakura hilang, menghancurkan kedamaian yang baru saja coba ia bangun. Ia datang ke desa untuk mencari jawaban, tetapi justru ia meninggalkan teka-teki. Andi menyadari ia tidak hanya lari dari Tuan Fujimoto, ia lari dari cinta yang tulus, dan kini cinta itu membalas dendam dengan menghilang. Di saat yang sama, Lina semakin agresif. Ia menawarkan kembali stabilitas desa, masa depan yang diakui dan sederhana. Ibunya Lina bahkan menawarkan bantuan, mencoba menyindir soal kesempatan kedua. Ini adalah ujian terberat bagi Andi, memilih kenyamanan yang familiar atau kekacauan yang dicintai. Sementara Andi bergumul, ribuan kilometer jauhnya,
Sakura mengambil keputusan yang paling kontroversial dalam hidupnya. Ia tidak melarikan diri, ia berjuang secara fundamental melawan takdirnya. Ia menolak sopir, menolak kenyamanan, dan hanya bermodal alamat lama Andi, ia menyeberangi lautan. Hari-hari pertamanya di Jakarta adalah mimpi buruk, ditipu tukang ojek, bahasa yang sulit, kelelahan. Ini adalah penebusan dosanya sebagai putri konglomerat, ia harus merasakan getirnya perjuangan tanpa uang dan status. Keputusan ini adalah titik kontroversi. Apakah Sakura benar-benar jatuh cinta, atau ia hanya seorang gadis kaya yang bosan dan sedang memainkan peran dalam sebuah drama romantis tanpa memikirkan konsekuensi nyata terhadap Andi, si TKI yang sudah hidup sulit? Kekacauan itu mencapai puncaknya di siang hari yang panas. Saat Lina sedang menyapu halaman rumah panggung kecil Andi, sebuah mobil berhenti, dan turunlah Sakura. Mengenakan topi lebar dan baju putih, ia tampak lelah namun tekadnya membara. Waktu membeku. Andi terpaku. Lina, sang simbol masa lalu yang stabil, seketika menjadi hantu tak berarti, perlahan mundur dan masuk ke rumah, menyadari kekalahannya. Aku nyari kamu, kata Sakura, dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Kata-kata itu adalah deklarasi perang terhadap status quo. Malam itu, di beranda, diiringi suara jangkrik, mereka diam. Cinta itu nyata, tetapi Andi tahu, perjuangan baru saja dimulai. Warga desa, dari warung kopi hingga ibu-ibu penjual sayur, langsung menjadikan Sakura sebagai topik utama. Bisik-bisik itu merendahkan, penuh kecurigaan, jangan-jangan ini modus biar dapat warisannya. Ini adalah stigma terbalik, Sakura dicurigai karena kekayaannya dan niatnya yang dianggap mustahil. Andi harus berdiri, tidak hanya untuk Sakura, tetapi untuk harga dirinya sendiri di depan seluruh desa. Ia mendampingi Sakura, mencoba membuktikan kebenaran cinta mereka di mata publik yang sinis. Namun, ujian yang sebenarnya datang dari dalam. Pak rukun warga, RW, dan beberapa tetua kampung datang. Sopan, tetapi tegas. Mereka khawatir tentang gunjingan, karena Sakura, wanita asing, tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Ini kampung, bukan kota. Malamnya, Andi mengajukan pertanyaan putus asa, kamu yakin mau tinggal di sini? Mereka gak bakal nerima kamu dengan mudah? Jawaban Sakura datang dengan bahasa Indonesia yang pelan, tetapi memukul Andi telak, kalau aku mundur, semua perjuangan aku, semua cintaku sia-sia. Kalimat Sakura menyadarkan Andi, ia tidak boleh bersembunyi lagi. Ia harus bangkit, dan ini bukan hanya soal cinta, tetapi soal martabat yang ia inginkan. Sakura dan Andi memulai strategi penerimaan. Mereka bekerja bakti, membantu di musala, menyumbang untuk janda lansia. Perlahan, pandangan warga desa berubah. Sakura mulai dilihat sebagai wanita baik, bukan sekadar bule yang eksotis. Ini adalah kemenangan kecil yang terasa mahal. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai. Tepat ketika desa mulai tenang, sebuah sedan hitam tiba di depan rumah panggung Andi. Tuan Fujimoto, sang patriark, turun dari mobil. Wajahnya dingin, tegam, memancarkan amarah yang terbungkus keanggunan. Warga berkerumun, menyaksikan drama kasta yang langka. Seorang ayah Jepang datang jauh-jauh untuk memisahkan putrinya dari lelaki kampung. Di ruang tengah, ketegangan membeku. Tuan Fujimoto melontarkan vonisnya dengan suara menusuk. Putriku lulusan universitas terbaik. Dia punya masa depan dan sekarang aku menemukannya tinggal di rumah kayu kecil bersama seorang buruh. Kontroversi utama meledak ketika Tuan Fujimoto berkata, apakah kau tahu betapa rendahnya orang sepertimu di mata orang Jepang? Ini adalah serangan langsung terhadap harga diri Andi, TKI, buruh, dan pria. Andi, yang selama ini lari, akhirnya memilih untuk berdiri. Ia menatap Tuan Fujimoto, bukan dengan amarah, tetapi dengan martabat. Saya memang hanya buruh, tapi saya kerja halal dan saya mencintai Sakura dengan tulus. Saya datang buat bantu keluarga. Dan sekarang saya hidup jujur, kerja keras, dan menjaga kehormatan. Ini adalah momen penebusan dosa terbesar Andi, sebuah penolakan terhadap narasi kegagalan yang ia yakini selama ini. Tuan Fujimoto memberikan ultimatum paling kejam. Kalau kau mencintainya, buktikan.
Jangan ajak dia hidup miskin. Jangan ajak dia jadi bahan gunjingan. Dan pada Sakura, vonis finalnya, kau boleh pilih tinggal di sini, tapi kau bukan anakku lagi. Sakura menangis, bukan karena ia menyesal, tetapi karena ia memilih cinta, dan harga dari pilihan itu adalah kehilangan keluarganya. Andi menyambutnya, berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian. Malam itu, Andi mengambil keputusan baru, ia akan bekerja untuk menebus harga dirinya di mata Tuan Fujimoto. Ia mulai merantau ke kota terdekat, bekerja sebagai kuli bangunan. Sakura, di sisi lain, tidak diam. Ia membuka les bahasa Jepang kecil-kecilan, menolak untuk hidup sebagai beban. Mereka membangun hidup dari nol, menolak uang warisan, memilih integritas di atas kemewahan. Ketika Andi pulang membawa kabar ia mendapatkan kerja tetap sebagai teknisi bangunan, Sakura menangis, bukan karena uang, tetapi karena bukti bahwa cinta Andi adalah tindakan nyata. Namun, di tengah pembangunan rumah kecil mereka, godaan datang. Taimin, teman kuliah Sakura yang diam-diam mencintainya, tiba. Ia adalah perwujudan dari stabilitas dan logika yang ditinggalkan Sakura. Ia datang mencari alasan, dan ketika ia mendengarnya, ia memberikan tawaran. Aku hanya ingin tahu kamu bahagia. Tapi kalau suatu hari kamu sadar semua ini terlalu berat, pintu Tokyo selalu terbuka buatmu. Sakura tahu tawaran Taimin adalah masa depan yang terjamin, tetapi saat ia kembali ke rumah dan melihat Andi tertidur kelelahan memeluk ember di lantai tanah, ia sadar pilihan ini belum selesai. Taimin akan kembali membawa ultimatum yang lebih kejam. Hujan turun deras, dan rumah yang belum selesai itu menunjukkan kelemahannya, atap seng bolong, air menetes, menggenangi lantai tanah. Sakura panik, mengambil semua baskom dan mangkuk. Adegan ini adalah simbol kejam dari pilihan mereka, cinta datang dengan atap yang bocor. Andi pulang, basah kuyup, dan tanpa banyak bicara, mereka bekerja sama mengatasi banjir kecil itu. Di tengah kekacauan itu, Sakura mengeringkan rambut Andi. Andi meminta maaf karena tidak bisa memberinya rumah yang layak. Sakura menjawab, kita sudah punya rumah paling berharga yang ada kamu di dalamnya. Kata-kata ini romantis, tetapi juga kontroversial. Apakah cinta yang sejati harus ditunjukkan dengan penderitaan dan penolakan terhadap kenyamanan? Kedamaian singkat itu dihancurkan oleh kembalinya Taimin. Kali ini ia datang membawa niat yang lebih serius. Ia memanggil Sakura untuk bicara berdua. Aku sadar aku mencintaimu dan aku terlambat. Jika masih ada sedikit saja rasa itu, kembalilah hidup di Jepang bersamaku. Rumah kita sudah aku siapkan. Kamu tak perlu hidup di rumah bocor dengan lantai tanah. Ini bukan sekadar ajakan cinta, ini adalah ultimatum logis terhadap kehidupan yang tidak terjamin. Sakura terombang-ambing antara cinta yang sederhana, Andi, dan masa depan yang stabil, Taimin. Andi mendengarkan percakapan itu dari luar, dadanya dihantam palu. Ia tahu ia tidak bisa menandingi Taimin. Malam itu, ia memberikan pilihan terberat kepada Sakura. Kalau kamu memilih dia, aku tak akan menahanmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Bahkan kalau bahagia itu bukan bersamaku. Jawaban Sakura adalah air mata dan pelukan dari belakang. Kenapa kamu selalu melepaskanku, Andi? Karena cinta itu bukan memaksa orang tinggal, tapi memastikan mereka tak kehilangan dirinya sendiri saat bersamamu. Sakura tahu, cinta Andi adalah kebebasan. Ia memilih kembali ke rumah kecil itu, karena rumahnya ada di sana, di dekat Andi. Namun, Taimin, yang kini berubah menjadi alat ayahnya, mengirimkan ancaman final. Jika kamu tidak pulang, ayahmu akan memutus semua akses dan membekukan rekeningmu. Jangan harap bisa hidup damai di sana. Ancaman ini nyata, status tinggal Sakura di Indonesia dalam bahaya. Ketika perwakilan kedutaan dan imigrasi tiba di desa, Sakura mengambil keputusan paling ekstrim. Ia tidak melawan. Ia menyerahkan diri untuk melindungi Andi agar tidak dituduh menyembunyikan orang asing secara ilegal. Tunggu aku, Andi, cinta kita belum selesai, katanya sebelum dibawa pergi. Perpisahan itu terasa seperti kekalahan, tetapi justru menjadi titik balik yang kontroversial. Sakura tidak pulang sebagai pecundang. Setelah sebulan, surat dari Jepang tiba,
Aku tak akan kembali sebagai Sakura anak konglomerat. Aku akan kembali sebagai Sakura yang memilihmu. Dan ia benar-benar kembali, tidak dengan kemewahan, tetapi dengan rambut yang lebih pendek dan pakaian sederhana. Ia kembali sebagai Sakura yang baru. Senja hari itu, di beranda rumah sederhana mereka, Sakura yang kini telah beradaptasi sepenuhnya dengan kehidupan desa, mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. Andi, jika kamu bersedia, nikahilah aku agar cinta kita berdua menyatu sempurna. Ini adalah penolakan finalnya terhadap dunia lamanya. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya nasi kuning dan kursi plastik. Sakura memilih melepaskan semua warisan ayahnya. Kisah mereka bukan dongeng romantis, melainkan sebuah proklamasi kontroversial bahwa kebahagiaan sejati adalah pilihan yang sulit, pilihan untuk hidup sederhana, menolak status, dan membangun segalanya dari nol. Demikianlah kisah Andi dan Sakura berakhir. Mereka mungkin tidak mendapatkan istana, tetapi di bawah atap sederhana yang pernah bocor, mereka membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh. Sebuah rumah yang didirikan di atas martabat, ketulusan, dan penolakan terhadap kasta. Sakura melepaskan seluruh kemewahan warisannya, memilih hidup sederhana, membuktikan bahwa cinta sejati tak sudi tunduk pada logika atau harta benda. Hikmah utama dari kisah ini bukanlah tentang seberapa jauh kita bisa lari untuk cinta, melainkan seberapa kuat kita bisa bertahan bersama ketika kita tidak punya apa-apa. Ini adalah pelajaran bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur oleh kekayaan di rekening, melainkan oleh ketenangan hati dan integritas.